Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Budila. Pada episode kali ini Budila akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan transport aktif melalui membran plasma. Terlebih dahulu saya ingatkan kembali pada kalian, silahkan berikan satu pertanyaan untuk satu siswa dan tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaan yang paling kritis akan Budila jawab, akan Budila jelaskan di episode selanjutnya. Baiklah, langsung saja, inilah dia materinya. Oke anak-anakku semua, transport aktif dengan transport pasif pada dasarnya dia memiliki perbedaan yang mendasar. Apa aja perbedaannya? Jadi kalau transport aktif dia itu arah perpindahannya itu dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi. Artinya dia melawan gradien konsentrasi. Namun transport pasif ya, ini dia kebalikannya. Dia tidak melawan gradien konsentrasi. Alias perpindahannya adalah dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Nah, sedangkan kalau transport aktif ini dia juga menjalankan prosesnya dengan bantuan ATP atau energi. Sedangkan kalau transport pasif dia tanpa energi atau tanpa ATP. Nah, ini dia yang menjadi dasar perbedaan antara transport aktif dan transport pasif. Selanjutnya kita akan lihat di layar monitor kalian sudah Budila sajikan ada gambar peristiwa pompa ion. Nah, pompa ion ya, ini adalah salah satu contoh peristiwa transport aktif yang terjadi di dalam sel. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak bersama. Oke anak-anakku sekalian, marilah kita lihat bersama-sama. Di sini ada bagian yang berwarna agak keruh ya, kuning kekeruh-keruhan. Ini adalah lingkungan intraseluler atau lingkungan dalam sel. Sedangkan yang warnanya putih berada di luar ini namanya lingkungan ekstraseluler atau lingkungan luar sel. Nah, sedangkan bagian yang berbentuk bulat ini adalah membran plasma. Yang kita masih ingat di situ ada apa aja? Ada lipid bilayer ya, yang ini lipid bilayer. Ada juga yang protein. Nah, protein yang kalian lihat ini adalah jenis protein transport atau protein karir. Oke, bagaimanakah pompa ion bisa terjadi? Diawali dari ion Na+ atau ion natrium yang berada di sitoplasma ini bergerak mendekati protein transport ya, dan menempel di situ Na+-nya. Hal ini mengakibatkan terjadinya fosforilasi atau pemecahan fosfat dan kemudian fosfat digabungkan pada protein transport. Jadi ATP ya, yang tadinya fosfatnya ada 3, ini dipecah menjadi 2 macam. Yang pertama ADP yang punya fosfat 2 dan yang satu fosfatnya sendiri lepas dan ditempelkan di protein transport. Nah, adanya proses fosforilasi ini tentu menimbulkan dampak, yaitu protein transport ini dia berubah bentuk ya, dari yang tadinya dia bukaannya ke dalam sel menjadi bukaannya ke luar sel. Nah, ini dipicu oleh penempelan fosfat pada protein transport. Nah, setelah berubah bentuk apa yang terjadi? Yang terjadi Na+ yang menempel pada protein transport ini kemudian dilepaskan ya, dilepaskan ke luar sel. Nah, setelah itu ion K+ yang berada di bagian luar sel ya, ini dia mendekati protein transport ya dan menempel di situ ya, menempel di protein transport. Akibatnya fosfat yang tadinya dia nempel di protein transport ini terlepas karena adanya ini ikatan antara protein transport dengan ion kalium. Akhirnya P-nya lepas atau fosfatnya lepas. Nah, ketika pelepasan fosfat ini maka dia akan mendorong peristiwa yaitu berubah bentuk ya, protein transport dari yang bukaannya keluar dia berubah bentuk menjadi bukaannya ke dalam ya. Jadi dia merubah bentuknya seperti yang semula ya. Jadi protein transportnya berubah bentuk ya. Ini ketika dia bukaannya ke luar ya, ini jadi bukaannya ke dalam. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ion K+ yang berada pada protein transport dia dimasukkan ke dalam lingkungan sel atau lingkungan dalam sel. Nah, siklus ini berjalan secara terus-menerus selama
sel ini masih hidup ya. Jadi terus menerus seperti itu. Oke, anak-anakku sudah memahami ya bagaimana proses pompa ion. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Berikutnya, ternyata tipe transport yang dibantu oleh protein karir atau protein transport ini dibagi menjadi 3 macam ya. Ada uniport, ada simport, ada antiport. Bedanya apa? Kalau uniport ya, yaitu transport sederhana satu molekul dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Jadi arahnya cuma satu ya. Jadi dari sini ke sini. Dia sederhana sekali. Kalau simport ya adalah transfer suatu molekul yang bergantung dengan molekul yang lain dan arahnya juga sama ya, tapi ini molekulnya berbeda jenis. Sedangkan kalau antiport, transfer suatu molekul yang bergantung dengan molekul lain tetapi arahnya berbeda. Agar lebih memahami, marilah kita simak gambar yang ada di bawah ini. Di sini ada uniport, ini ada simport, yang ini adalah antiport. Ya, dari gambar ini kita bisa lihat kalau uniport dia arahnya satu arah ya, mau ke sini atau mau ke sana, terserah ya, pokoknya satu arah. Yang berpindah adalah molekul yang sama jenisnya, satu jenis molekul berpindah dengan arah yang sama. Sedangkan kalau simport ini dia dua molekul yang berbeda jenis tetapi arah perpindahannya sama ya. Misalnya ini jenis A berpindah ke dalam, jenis B-nya juga berpindah ke dalam. Inilah yang dinamakan dengan simport. Kalau yang jenis A keluar, ya jenis B-nya juga keluar. Ini namanya simport. Sedangkan kalau antiport, yaitu molekulnya berbeda jenis dan juga arah perpindahannya juga berlawanan. Contohnya, ini molekul A dia keluar ke dalam ya. Kemudian yang molekul B dia keluar. Ya, berbeda jenis dan berbeda arah perpindahannya. Oke, sudah tahu ya perbedaannya. Mari kita lanjutkan. Ini adalah endositosis ya. Endositosis itu adalah suatu peristiwa memasukkan partikel padat ataupun molekul yang berbentuk cairan ya ke dalam sel ya. Di sini ada 3 macam peristiwa, ada fagositosis ya, ada pinasitosis dan ada endositosis yang dibantu dengan reseptor. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, kita bahas dulu yang fagositosis. Fagositosis adalah memasukkan partikel padat ke dalam sel. Nah, ya, kalau fagositosis itu partikel padatnya. Sedangkan kalau pinasitosis itu adalah molekul cairnya atau fluidanya, ya. Nah, ini fagositosisnya misalnya di luar sel ini ada partikel padat. Nah, partikel padat ini ingin dimasukkan ke dalam sel. Caranya bagaimana? Membran sel ini menarik si partikel padat ini untuk mendekatinya. Setelah itu ditekan ya, terjadi tekanan ini menyebabkan membran sel melekuk dan membentuk bulatan sehingga lepas dari posisi yang semula. Nah, ini nanti ini dengan ini menyatu sehingga membentuk bulatan seperti ini. Nah, ketika sudah menjadi bulatan seperti ini namanya vesikel. Nah, vesikel ini berisi zat padat ya atau partikel padat yang sudah dimasukkan dari luar sel ke dalam sel. Nah, partikel padat ini setelah itu diapakan, Bu? Setelah itu dicerna ya oleh sel dan dimanfaatkan untuk metabolismenya. Seperti itu ya kalau fagositosis. Ingat, fagositosis adalah memasukkan partikel padat ke dalam sel. Sekarang kita akan bahas terkait dengan pinasitosis. Kalau pinasitosis dia memasukkan fluida atau zat cair yang berada di luar sel ya untuk masuk ke dalam sel. Nah, caranya juga sama. Misalnya ada larutan fluida yang berada di luar sel ya. Ini ingin dimasukkan ke dalam sel. Caranya adalah membran sel ini menarik fluida itu sehingga ada tekanan di sana ya, melekuk sehingga ini bagian ini dengan ini tuh melebur sehingga membentuk suatu bulatan namanya vesikel. Nah, vesikel ini sudah terisi dengan fluida dari cairan ekstraseluler. Nah, kemudian ditaruh mana? Vesikel ini kemudian masuk ke dalam sel dan diproses di sana. Ya, tentu akan dimanfaatkan untuk sel untuk kepentingan aktivitasnya. Nah, sedangkan kalau
endositosis yang dia itu difasilitasi oleh reseptor, caranya adalah misalnya di membran sel itu terdapat beberapa reseptor ya. Nah, membran sel ingin menarik ya partikel yang berbentuk bintang misalnya ya. Jadi reseptornya yang dikeluarkan adalah reseptor yang khusus untuk partikel bintang. Sehingga ini nanti bintang-bintang akan menempel pada reseptor, dan yang kotak-kotak ini tidak bisa menempel karena dia bersifat spesifik ya. Kalau pengen yang bintang ya bintang aja yang ditempel di sini. Ya, bintang aja yang ditempel di sini. Sehingga sama seperti prinsip pinositosis dan fagotisosis, yaitu dengan cara ada tekanan, kemudian meleku sehingga membentuk bulatan. Nah, di sini di bulatan ini sudah nampak jelas ya bahwa di sini ada protein reseptor yang sudah menangkap partikel yang diinginkan. Nah, ini di sini kan terlihat bahwa ini adalah bintang semua, tidak ada partikel lain selain bintang, ya. Seperti itu. Bu, kalau misalnya pengen nangkep yang kotak, ya nanti reseptor yang disiapkan adalah reseptor yang khusus menangani yang partikel kotak. Seperti itu, sehingga nanti yang ditangkap adalah yang kotak semua. Kayak gitu ya. Nah, yang terakhir adalah eksositosis. Eksositosis ini adalah lawan dari endositosis, yaitu proses pengeluaran zat sisa, zat limbah, zat sampah dari dalam sel menuju ke luar sel. Nah, kenapa harus dikeluarkan? Karena zat sisa, limbah, dan sampah ini kalau berada di dalam sel ini pasti akan mengganggu proses metabolisme sel, sehingga wajib dikeluarkan. Bagaimana caranya? Nah, zat sampah itu tadi disimpan di dalam vesikula. Nah, ini sama ya, atau kantong ya, ini namanya vesikula. Nah, vesikula yang sudah terisi dengan limbah ini kemudian bergerak mendekati membran plasma. Dia melakukan suatu difusi atau fusi ya, atau peleburan atau penyatuan dengan membran plasma. Dia mengalami fusi ya. Jadi vesikulanya berfusi atau melebur dengan membran plasma sehingga terjadi pori-pori atau yang dinamakan lubang ya. Nah, ini nanti adalah tempat keluarnya sampah-sampah ini dari vesikula menuju ke luar sel. Jadi nanti sampah-sampahnya keluarnya lewat lubang ini nanti kian lama kian membesar ya, sampai dia seperti ini. Nah, setelah itu ketika sudah bersih ya, si vesikula ini kembali ke tempatnya semula ya, dia melepaskan diri dari membran plasma. Nah, anak-anakku sekalian, sudah Budila jelaskan terkait dengan transport aktif. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Jika ada yang belum paham, jangan khawatir, silakan bertanya, pasti nanti akan saya jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi nanti.